Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah dimana waspadalah untuk hal-hal buruk ini jangan sampai terjadi dalam hidupmu. Kira-kira hal buruk apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu supaya tidak terjadi, untuk mencegah itu jangan sampai masuk atau terjadi dalam hidupmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Gemini ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. 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 Kita lihat apa yang terjadi Gemini. Ya, dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Oke, di kartu pertama kita lihat, wow, King of Swords. Jangan terlalu cepat marah, ataupun jangan terpancing emosi. Ya, saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin akan membuatmu terluka, ataupun mungkin ada salah kata ya, diskomunikasi, dibicarakan baik-baik ya. Kenapa saya bilang hal buruk ya? Karena otomatis kan ribut. Itu kan buruk untuk dirimu. Dimana kita mau mencari kebahagiaan, ketenangan, tetapi yang kita dapatkan adalah hal buruk atau ribut-ribut. Ngapain ribut-ribut? Ya, di sini semesta mau sampaikan untuk bisa mengontrol emosi supaya ributnya itu terselesaikan, masalahnya itu terselesaikan, bukan malah menambah permasalahan itu. Ribut hanya bisa menambah masalah. Jadi harus kamu tenang. Ya, jangan karena saya ini kakak, ini contoh ya, kamu ribut dengan adik kamu. Saya ini kakak, jadi kamu dengar. Ya, saya ini benar salah kamu dengar, ini contoh. Atau saya ini orang tua, jadi kamu harus dengar saya, padahal salah, ini nggak boleh. Ataupun saya ini suamimu, jadi harus kamu dengar saya. Jangan ya. Ya, jadi seperti gitu. Jangan cepat ngambek juga ya. Kalau ada masalah diselesaikan. Kalau kamu terintimidasi, ya diam aja dulu ya, baru bicara baik-baik. Jangan langsung, wah dia menjahatiku. Oke, kamu sudah tahu dia jahat ya, tapi harus bisa mengontrol emosi walaupun kamu benar juga. Jadi entah kamu salah, entah kamu benar, tetap harus bisa mengontrol emosi. Kalau kamu salah, mintalah maaf. Kalau kamu benar, berikanlah mereka maaf ya. Jangan malah ada keributan. Jangan karena ada kamu lebih dari mereka sehingga kamu menindas yang lemah. No, kasihan ya. Orang-orang di bawahmu yang harus kamu melindungi ya, bukan malah kamu membuat mereka terluka. Ini contoh ya, karena di sini bicara ego, bicara emosi. Hati-hati. Kamu tidak bisa kontrol emosi, ya berarti berabe. Ya, entah contoh kalau dengan sahabatmu, otomatis kamu kekurangan sahabat atau tidak ada sahabat lagi yang menolongmu dia saat kamu butuh ya. Ini contoh ya. Karena dari hal-hal kecil itu ya, ataupun pasangan ribut dan akhirnya ya mungkin minder kalau dibilang tidak bicara dan bahkan berpotensi ke perpisahan. Nih hati-hati, karena kita bicara harga diri juga. Tekanan, kalau kita bicara dengan orang-orang di bawah tekanan kan kita gak nyaman. Begitupun kalau kita memberi tekanan kepada orang-orang gak nyaman. Jadi ukur di badan sendiri. Hal-hal kecil ini yang akan membuatmu terluka di hari esok. Hati-hati. Ibaratkan kan kalau kita bilang kita mendapat penyakit besar nih ya, pasti kan gejalanya dari penyakit-penyakit kecil dulu. Iya kan? Jadi jangan sepelekan dari yang kecil-kecil, yaitu dari pertama dari dirimu yang harus mengontrol emosimu ya. Berikutnya ada Seven of Swords. Wah, di sini ya. Di sini
semesta mau sampaikan kamu keluar dari lingkungan toksik yang akan menyakitimu. Ya ini sama seperti yang tadi. Ya, mungkin kalau dibilang ada orang yang menyakitimu, ya itu dari circle kamu. Semesta mau sampaikan keluar dari situ kalau memang kamu tidak mampu. Ini bicara tidak mampu ya, berarti kan sudah harus ada perlindungan untuk dirimu. Kalau kamu masih mampu ya gak jadi masalah. Ini kan bicara mental orang itu, kekuatan mental orang itu kan semua beda-beda. Ada yang bilang, masa begitu aja langsung nangis, masa bicara begitu aja langsung tersinggung. Karena kan orang tuh beda-beda, jangan ukur di badan sendiri. Jadi kalau ini kondisinya kamu sudah terpuruk ya, dan kondisinya kamu tidak mampu, kamu yang harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu. Kalau tidak, kesehatan mentalmu yang akan down, akan jatuh. Ya itu akan berpengaruh ke kesehatan fisik. Makanya saya bilang, kita tersinggung, amarah, sakit hati, kalau kita pendam-pendam terus, ya, kalau kita masih nyaman, oke, gak jadi masalah. Kalau kamu sudah gak nyaman, kamu harus memberikan perlindungan untuk dirimu, entah menghindar, atau ya, kalau dibilang menjauh, ya, menghindar kan, ada jarak lah seperti gitu, ataukah menjauh gitu, ya, jangan ada di circle itu. Atau kalau tidak ya kamu harus bisa mengontrol emosimu. Jangan sampai malah kamu menjadi toksik untuk dirimu sendiri karena dirimu. Ya, seolah-olah kamu nggak apa-apa. Iya, saya dibully juga nggak apa-apa. Senyum-senyum ya. Tetapi hatimu tuh, aduh ternyata saya sedih, orang ini menyakitiku. Kamu pendam-pendam sendiri. Itu kan sama saja menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Di luar terlihat tersenyum, baik-baik saja tapi jiwamu udah mati. Karena kesedihan yang orang lain itu bikin. Karena kamu pendam. Ini bicara mental ya. Wah, ini rata-rata semua ke mental ya. Oke, berikutnya. Di sini ada Six of Pentacles. Wah, di sini semesta mau sampaikan keterbukaan, keuangan, jangan boros-boros apalagi yang sudah mempunyai pasangan, sudah mempunyai keluarga. Ya. Di sini saya lihat di sini ya, ada hal buruknya ya, itu harus bisa mengontrol emosi juga dalam berbelanja. Harus juga ada transparansi keuangan dan harus jujur kepada pasangan atas keuangan. Nah, ini bicara keuangan soalnya. Ya, jadi ada keterbukaan, transparansi antar pasangan. Jangan ada dusta di antara kalian. Apalagi bicara tentang uang ya. Ya, ataupun mungkin kondisinya kamu harus lebih cerdas. Kalau seandainya kamu belum mempunyai pasangan ya, kamu harus cerdas untuk pengelolaan keuanganmu sendiri. Jangan malah kamu tergiur dengan diskon sana, diskon sini. Ujung-ujungnya nggak dipakai. Ujung-ujungnya cuma dimuseumkan di lemari. Ini contoh kalau kamu beli baju, tas, ataupun sepatu ya. Pas mau dipakai udah rusak. Kelopek-kelopek ya. Udah terkupas-kupas. Ini contoh ya. Ataupun mungkin cuma pakai sehari, 2 hari. Ya bukan sehari 2 hari sih. Maksudnya ada event-event yang cuma 1-2 kali dipakai gitu. Ya ujung-ujungnya kelopek-kelopek. Ini hati-hati. Jadi belilah sesuatu yang memang kamu butuhkan. Bukan karena kamu inginkan. Hati-hati dalam emosi berbelanja. Jangan sampai tergiur diskon padahal ya diskon kan ibarat kan mereka memberikan diskon karena mereka mau ada produk baru yang launching lagi. Jadi ya nggak apa-apa jual rugi. Tapi kamu yang rugi nanti kalau nggak butuh baru kamu beli. Karena pada saat ada launching yang baru lagi kamu ingin juga yang baru lagi itu. Jangan tergiur. Ya apalagi kalau kita bicara sudah mempunyai anak. Ya, dahulukan anakmu. Saya lihat di sini ada beberapa yang kayaknya saya nggak dinafkahi. Kalau kamu tidak dinafkahi, ya berarti kamu salah. Kenapa kamu harus dibilangnya menikah dengan dia atau ya harus lebih jeli ini kalau sudah dibilangnya sudah menikah ya itu urusan kamu ya. Tetapi untuk saya mau katakan kepada yang belum menikah lebih waspada. Cari orang-orang yang memang betul-betul bertanggung jawab, bekerja keras. Bukan hanya lihat dari sisi kegantengan, ketampanan. Ganteng seiring usia akan keriput. Jadi nggak usah terlalu mau pusing-pusing dengan kegantengan. Ya, tapi kalau tanggung jawab ini dibawa seumur hidup. Karena karakter seorang yang malas itu kita bikin dia untuk bisa rajin itu agak perlu waktu. Atau bahkan susah. Atau bahkan tidak akan sama sekali dia berubah. Jadi pilihlah orang itu dari karakternya. Bukan dari casing. Casing itu 2-3 tahun itu akan berubah. Ya, dan pasti kamu akan bosan. Dia pun mungkin bosan dengan dirimu. Nah ini saya bilang makanya casing itu tidak abadi. Tapi karakter dalam diri seseorang itu ini untuk khusus yang belum nikah. Karena saya lihat di sini ada pasangan juga pemalas. Ya. Jadi carilah orang-orang yang rajin. Kita bicara waspada. Kalau sudah terjadi Kak Ica gimana? Kalau sudah terjadi ya kamu harus bisa tentukan untuk dirimu. Ya kamu yang harus kerja.
Kalau sudah tahu dia pemalas, ya itu resiko. Siapa suruh kamu nggak lihat jeli-jeli dulu sebelum menentukan pilihan. Itu sudah resiko, bahwa semesta tahu bahwa kamu tuh kuat. Kenapa? Karena kamu bisa membacking orang ini. Tidak mungkin semesta akan memberikan masalah luar daripada kemampuanmu. Kamu tuh kuat. Kamu yang nggak usah berharap untuk dia nafkahi. Kalau memang dia mau nafkahi, silakan, tidak. Tapi ingat, kamu punya rezeki akan lebih banyak. Karena orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tersakiti, ya pasti rezekinya akan jauh lebih baik loh, dibandingkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Coba lihat. Orang-orang yang pelit, malah orang-orang yang tidak lebih pelit ya, orang-orang yang berbagi ya, rezekinya terus ada loh, dibandingkan orang yang pelit. Ya, walaupun mungkin pelit banyak duitnya di bank ya, tapi serasa nggak bahagia. Toh kalau orang-orang yang nggak pelit ya, walaupun mungkin duitnya cuman seberapa di bank ya, tetapi bahagianya luar biasa. Nah itu, dan banyak saja rezeki-rezeki tak terduga lainnya. Nah ini ya, jadi kalau kamu sudah mempunyai pasangan yang pelit ya, ataupun mungkin tidak menafkahi, ya kamu yang harus berjuang untuk dirimu dan keluarga. Terus gimana Kak, apakah saya harus berpisah atau tidak? Ya itu kembali lagi kepada dirimu, kamu mampu tidak? Kalau memang kamu tidak mampu dan membutuhkan seseorang untuk bisa membantu dirimu, ya berarti kamu yang harus mengambil keputusan untuk berpisah, untuk bisa mengizinkan orang lain datang untuk bisa bertanggung jawab akan hidupmu, membantu dirimu. Tapi kalau kamu mampu, ya sudah, kamu kerjakan, karena semesta itu mempunyai rencana yang terbaik untuk kamu. Jangan takut. Ini kan kita bicara kesiapan mentalmu, kekuatan mentalmu. Kalau memang kamu nggak mampu, ya silahkan. Karena kita bicara untuk berjuang untuk diri. Karena kita nggak bisa merubah waktu. Makanya saya bilang yang tadi, lebih hati-hati kepada pasangan yang belum nikah. Lihat dulu, jangan sampai ada perempuan yang boros, ada laki-laki yang pemalas. Ini hati-hati. Ya, kita bicara apa dibilangnya, keuangan soalnya. Dan bahkan mungkin saya lihat di sini ada bahkan perempuan yang membiayai pasangannya padahal belum nikah. Apalagi kalau sudah nikah, harus waras ya. Kamu membenarkan kebiasaan yang salah. Itu udah tahu dia harus memberikan nafkah kepadamu, tapi malah kamu yang memberikan nafkah kepada dia atau hasil keringatmu. Ini contoh kalau walaupun belum nikah ya. Karena belikan rokok, belikan bensin, dia santai-santai banget, tambah senang dia. Ya. Nanti pas nikah bingung. Karena apa? Sudah terbiasa, sudah dibiasakan oleh dirimu, dimanjakan oleh dirimu. Ya. Jadi harus waras. Dari percintaan itu kita harus atur fondasi, bentuk rumahnya nih mau bagaimana. Jangan sampai besok ya sudah fondasinya udah jadi, ujung-ujungnya rumahnya kita nggak suka modelnya. Aduh, modelnya saya nggak suka kalau ada tempat kamar ini di sini, harus di sana. Nah, fondasinya udah jadi, gimana sih? Harus tentukan dulu. Ya, jadi kalau macam kamu mau pasangan yang bertanggung jawab, pasangan yang betul-betul baik, pasangan yang betul-betul bijaksana, ya dibentuk dari saat pacaran. Kalau dia tidak bisa tahan dengan kamu, ya, dengan kondisi kamu yang seperti gitu, tegas seperti gitu, berarti dia betul tidak cocok untukmu. Gitu ya. Jadi jangan lihat dari sisi manis-manisnya dulu, ngapain? Perkenalan itu dari pacaran. Kalau memang dia tidak sesuai dengan dirimu, bentuklah pada saat, artinya keterbukaan tuh. Cicak sampai sudah menegaskan, jangan sampai sudah nikah baru ketahuan ya sifat asli gitu ya, akhirnya kamu menyesal atau kamu marah-marah, wah dulu nggak seperti gitu ya. Beda lah kalau waktu masih pacaran ya, apalagi kalau kamu servis dia ya. Jadi dia berpikir bahwa saya senang sekali kalau lebih bagus kalau nikah, saya lebih dirajakan, saya santai-santai aja. Ini hati-hati ya, karena kamu membiasakan kesalahan-kesalahannya ya, atau membenarkan kesalahan-kesalahannya. Di sini yang keempat ya, ada Seven of Pentacles ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu di tahun ini Gemini ya. Oke, di sini tadi ya, dari tadi penghematan ya. Di sini ya hampir, tapi saya sudah bilang tadi kan, dan keluar lagi semesta kasih ya, bahwa kamu harus rajin. Karena di tahun ini kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan kalau ada action. Ya, jadi jangan membuang-buang waktu, karena tahun ini kamu akan dipermudah jalanmu oleh semesta. Ya, yang dulu agak sedikit mungkin tidak mungkin, selama kamu percaya dan ada action pasti bisa terjadi ya. Jadi jangan sia-siakan ya. Ibaratkan kamu harus tanam pohon dan akan berbuah menjadi uang
talentamu apa, kerjakan dengan sepenuh hati dan sukacita, pasti akan menghasilkan. Ini bicara keuangan juga. Apalagi kalau kamu punya hutang, fokus untuk benahi pelunasan hutangmu supaya hidupmu jauh lebih bebas, lebih damai. Ya, jangan juga ada hutang-hutang. Kalau orang mau hutang jangan, nggak usah dulu. Ya, ujung-ujungnya nanti ribut atau kamu mungkin nanti dipersulit untuk kamu yang nagih-nagih atas uangmu, hakmu, ya. Harus berani berkata tidak. Ya, harus berani untuk berkata tidak. Harus tegas pada diri sendiri. Ya, jadi yang tadi ya, kalau seandainya kamu tidak mempunyai tidak dinafkahi atau apapun ya, harus jangan berpikir negatif. Kamu kerja aja, pasti ada rezeki. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu disolimi, dikhianati, ataupun mungkin kondisinya kamu tidak dinafkahi atau apapun ya, hakmu yang harus mereka kasih dan tidak dikasih, nanti semesta akan memberikan dengan cara lain. Yang penting kamu kerja aja, actionnya aja. Selebihnya serahkan kepada semesta. Ya, saya lihat di sini ke depan hidupmu akan jauh lebih baik kalau kamu fokus. Ya, kalau kamu malas-malasan juga ya akhirnya ya itu yang saya bilang akan terpuruk, bahkan masuk lebih terpuruk dari tahun-tahun kemarin kalau kamu mager-mageran. Makanya saya bilang di sini waspadalah. Jadi seperti gitu ya. Kita lanjut. Wow, di sini ada Two of Wands. Wah, semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa ya mungkin ini salah satu juga untuk kamu hemat ya. Jadi walaupun mungkin kondisinya saya bilang tadi kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan selama kamu action, ya mungkin kondisinya kamu juga harus tetap bisa mengontrol emosi dalam berbelanja. Ya, ini hampir mirip-mirip di Six of Pentacles ya, dimana di sini lebih ke liburan. Mungkin kamu capek, kamu kalau di sini berbelanja di sini ya kamu pergi happy, entah happy dengan sahabatmu, keluarga, ataupun mungkin kalau mau dibilang dengan diri sendiri. Ya, kalau memang kamu mau pergi happy karena kamu capek, stres, dan mau healing sedikit ya, kalau bilang istirahat sejenak untuk pikiran dan tenaga boleh ya, tetapi harus ada budgetnya ya, jangan sampai habis. Ini kita bicara hemat dalam hal liburan ya, karena saya lihat di sini akan ada yang liburan juga. Jadi macam contoh uang kamu ya, kamu sudah tahu oke, saya budgetnya 2 juta aja, 2 juta ya, jadi lebih dari 2 juta itu nggak boleh ya. Jadi kamu punya target bahwa oke, saya liburan budgetnya 2 juta. Lebih dari 2 juta cepat. Jadi sebelum 2 juta kamu pulang gitu. Contohnya sudah pengeluaran kamu, wah budgetku nih sudah 1,8 nih. Sudah habis ya, pulang cepat-cepat. Jangan sudah 2 juta baru pulang. Otomatis dalam perjalanan masih ada kebutuhan tak terduga, otomatis kamu ambil tabungan kamu lagi. Tabungan itu harus ada 2, jangka pendek, jangka panjang. Dan untuk tabungan itu yang paling utama. Dan yang terakhir ini liburan kamu. Kalau memang kamu mau liburan ya harus ada budget tersendiri. Jangan digabung-gabung, karena kebutuhan tak terduga ke depan akan jauh lebih banyak. Jangan sampai kamu berhutang. Nah ini makanya saya bilang harus, ini masalah-masalah kecil semua ya, tetapi akan menjadi besar kalau seandainya kamu tidak disiplin ya. Jadi kenapa saya bilang waspadalah. Waspadalah itu berarti kan masih di lampu ini ya, lampu kuning ya. Ya, ini lampu merah, ini sudah kita sudah bersiap-siap untuk di lampu hijau nanti. Jadi sebelum lampu hijau kita jalan ya, kamu sudah bersiap-siap gas untuk jangan sampai terjadi yang negatif ini. Dari hal-hal kecil ini jangan sampai menjadi yang besar, dimana kamu harus berantisipasi dengan hal-hal yang kecil ini ya, supaya dampak besarnya nggak ada, ataupun mungkin kondisinya dampak besarnya kamu bisa handle dan akhirnya tidak menjadi kericuhan ataupun tidak mempersulit hidupmu di masa depan ya. Jadi gaya hidup kamu yang tadi saya bilang itu juga yang di Ten of Pentacles ya, dimana kamu harus gaya hidup juga diturunin, jangan ikut si A si B si C ya. Begitupun ajak-ajakan si A si B si C. Kalau memang mau liburan ya budgetnya sendiri-sendiri, jangan mau pergi dengan orang pelit. Ngapain, nanti ujung-ujungnya kamu yang harus bayar. Apalagi pasangan pelit, wah repot lah. Ini hati-hati ya, dan kerja keras lah, karena tahun ini tahun yang akan mempermudahmu. Semesta akan berpihak padamu untuk mempermudah semua jalanmu ya. Kalau memang kamu mager-mageran ya berarti kamu menghambat rezekimu, bukan semesta yang menghambat rezekimu, tapi kamu. Kenapa? Karena kamu mager ya, harus bergerak ya. Seperti gitu. Oke, yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate ya. Ingat waspada ini berarti kan hati-hati, jangan sampai sudah terjadi baru bingung. Kalau sudah terjadi Kak Ica ya berarti masih bisa di handle dengan cara introspeksi diri
Kalau belum terjadi ya itu yang tadi saya bilang, lebih waspada, lebih hati-hati, jangan sampai terjadi ya, sebelum kamu menyesal di hari esok. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.